Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman YouTube Joran Bambu 71? Semoga sehat semua ya, dan juga mungkin ikannya ya, ikan peliharaannya di budik damper maupun di lahan yang lain ya, lahan sempit khususnya di sini yang sering saya bahas ya, di lahan sempit, karena saya tertarik sekali dengan lahan sempit ya. Saya juga akan kepengen memberikan sedikit ilmu saya yang saya peroleh dari berbudidaya damper, juga berbudidaya ikan ya. Ikan apa aja ya, di sini khususnya ada 3 jenis ikan yang sudah percobaan saya. Pertama itu lele, gurame, dan yang terakhir ini nila ya. Jangan khawatir ya teman-teman semuanya yang tidak mempunyai lahan yang luas, itu di lahan yang sesempit yang teman-teman punya masih bisa untuk berbudidaya ikan, khususnya di sini nila ya. Jadi gampang sekali. Setelah percobaan saya ini ya, yang terakhir ini nila, itu gampang ya. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang mestinya dipenuhi ya. Ini wajib, tapi ini nggak susah ya, menurut saya nggak susah, karena ada beberapa poin, diantaranya adalah media ya, media ember, kedua adalah air, dan yang ketiga peralatan-peralatan meliputi aerator dan perawatan sehari-hari ya. Satu persatu akan saya bahas, begitu gampangnya ya teman-teman, jangan khawatir, pokoknya berbudidaya nila itu mudah sekali ya. Pertama adalah pemilihan ember ya. Di sini kalau di tempat saya ini adalah ember berkapasitas 70-80 liter. Ini pertama kali saya isi air ya. Tentunya embernya dibersihkan dulu ya teman-teman ya. Mungkin kalau dari ember baru cukup dibilas, dikuras atau dibilas 1 kali dengan air, kemudian kita isi air, jangan penuh-penuh, kira-kira dari atas itu kira-kira 10 cm ya, seperti ini ya. Kemudian kita biarkan untuk beberapa hari ya, setidaknya itu 4 hari, 3-4 hari, atau 1 minggu juga lebih bagus. Dan karena untuk ikan nila itu hidupnya itu di air yang mengalir atau sungai yang luas yang banyak oksigennya. Sehari sebelum ditebar, atau enggak sehari ding, setengah jam sebelum ditebar ikan, kita kasih, kalau saya di sini, percobaan saya di sini menggunakan gelembung udara atau aerator seperti itu ya teman-teman ya. Dan saya tidak menggunakan alat apa-apa, saya hanya main secara alam aja ya. Jadi di sini ciri-ciri air sudah siap untuk dihuni ikan itu, kalau saya di sini patokannya adalah di situ udah ada kehidupan, mungkin plankton atau bahkan ada jentik-jentik nyamuk, itu artinya bibit ikan nila kita udah siap untuk ditebar. Oke, itu ya. Dan berkaitan dengan itu adalah dengan bibit ya. Jadi bibit kita pilih bibit dari pedagang atau pembenih yang bisa kita percaya masalah kualitas kesehatan maupun kualitas kelangsungan hidup. Artinya bibit kita tidak kerdil ya gitu ya, begitu kita kasih pakan bisa berkembang terus ya. Jadi bibit kita adalah bibit yang istilahnya kriterianya ya nggak tua ya, bibitnya masih muda sih, misalnya umur sebulan itu ukuran 10 cm lah, seperti itu. Kita pindah di tempat ember kita, nantinya bisa berkembang atau berkembang dengan bagus seperti itu.
Oke, selanjutnya adalah perawatan sehari-hari, termasuk pemberian pakan, juga pemberian oksigen ataupun pergantian air ya. Pemberian pakan kita seperti ini ya. Kalau di sini saya kemarin ada yang bertanya juga, pemberian pakan itu sehari berapa kali? Kalau saya 3 kali ya teman-teman ya, pagi, siang, dan sore. Dan kebetulan di sini saya di saat sore ini ya memberikan pakannya seperti ini. Ini cara pemberian pakan itu juga harus dicermati ya teman-teman. Jadi misalnya di sini ember 70 liter, kita kasih ikan 40 ekor ya di sini ya. Ini kita tungguin, jadi pakannya sedikit-sedikit ya, asalkan habis dimakan. Jadi enggak banyak tersisa, karena nanti kalau tersisa akan mengakibatkan airnya malah jadi kotor dan akan jadi penyakit di dalam ember ini ya, karena airnya terkontaminasi atau pakan yang tidak habis itu akan berubah menjadi amoniak dan akan meracuni ikan ya. Jadi cara pemberian pakan itu harus berhati-hati, sedikit-sedikit asalkan dimakan oleh ikannya gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah pergantian air. Pergantian air itu tadi ada yang bertanya juga di kolom komentar, itu berapa hari sekali ya. Jadi begini ya teman-teman, jadi pergantian air itu sudah beberapa kali saya sampaikan di banyak video saya yang sebelum-sebelumnya. Pergantian air itu berdasarkan pengamatan kita ya, asalkan pengamatan kita misalnya airnya udah bau busuk maksudnya, nah itu sudah harus cepat-cepat diganti, karena saya yakin untuk ke beberapa hari ke depan itu ikan akan tidak sehat kalau tidak diganti ya. Sudah terjawab ya, untuk pergantian air itu tidak berdasarkan hari ya, jadi tidak seminggu sekali atau 3 hari sekali, itu enggak, berdasarkan pengamatan kita. Ketika airnya udah kotor dan bau, langsung aja kita ganti ya. Oke, kemudian lama panen ya. Lama panen normal ya, biasa ya. Kalau di kolam normal itu bisa 4 bulan, ini juga 4 bulan ya. Akan tetapi bobot ikan yang mungkin berbeda ya kalau dengan kolam yang normal. Kalau kolam yang normal itu mungkin bobot ikan itu kalau 4 bulan bisa sekilo isi 4-5, kalau di sini mungkin 6 atau 7 gitu ya teman-teman. Cuman selisih di jumlah saja.